maka tahun depan uang saya akan berkembang dari 3 juta menjadi 11.611.226 rupiah. Kalau misalkan 2 tahun dari modal awal 6 juta akan berkembang menjadi 30 juta. Hai, kembali lagi dengan saya Andre, seorang finansial entusias. Dan pada hari ini saya akan sharing cara mendapatkan Bitcoin dengan modal yang kecil. Buat teman-teman yang baru terjun ke investasi aset digital, Bitcoin merupakan pionir aset digital yang berhasil memperkaya sebagian orang. Ya, sebagian orang yang secara sadar maupun beruntung memiliki Bitcoin telah menjadi kaya raya karena harga Bitcoin setidaknya naik 1000 kali lipat dalam 7 tahun terakhir. Artinya, kalau kita investasi Bitcoin Rp100.000 di 7 tahun yang lalu, uang kita sekarang akan berkembang menjadi 100 juta rupiah. Kalau kita berinvestasi Bitcoin 1 juta rupiah di 7 tahun yang lalu, uang kita sekarang akan berkembang menjadi 1 miliar rupiah. Kalau kita investasi Bitcoin 10 juta rupiah di 7 tahun yang lalu, uang kita sekarang akan berkembang menjadi 10 miliar rupiah. Kalian bisa melihat bahwa harga Bitcoin terus menanjak dan menanjak. Karena harganya sudah terlampau tinggi, beberapa orang jadi berpikir, apakah investasi di Bitcoin masih menguntungkan atau tidak? Nah, pertanyaan ini sebenarnya nggak hanya muncul dari sekarang, guys. Dari beberapa tahun yang lalu, waktu Bitcoin belum se-booming sekarang, banyak orang yang meragukan akan keuntungan ketika berinvestasi di Bitcoin. Tetapi kenyataan telah membuktikan sebaliknya. Harga Bitcoin terus naik dan naik, dari ratusan ribu jadi jutaan rupiah, jadi belasan juta, jadi puluhan juta, sampai sekarang harga satu Bitcoinnya menjadi 700 juta rupiah. Saya juga nggak tahu apakah tren kenaikan harga Bitcoin ini akan terus berlanjut atau tidak, tetapi moto saya better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, buat kalian yang terlambat dalam berinvestasi di Bitcoin, tenang aja, sekarang saya akan ngajarin gimana caranya mendapatkan Bitcoin dengan modal yang kecil. Video ini saya akan bagi menjadi 4 tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah install aplikasinya dulu, yang kedua kita akan melakukan deposit, yang ketiga, bagaimana caranya membeli Bitcoin 1 kali aja. Dan yang keempat, bagaimana caranya berinvestasi Bitcoin secara rutin setiap bulannya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama, cara mendapatkan Bitcoin dengan modal yang kecil. Nah, saya merekomendasikan satu aplikasi yang namanya Pintu, teman-teman, untuk kalian yang ingin mendapatkan Bitcoin dengan modal yang kecil. Karena kalau kalian jual beli Bitcoin dengan menggunakan aplikasi Pintu, itu kalian akan mendapatkan gratis biaya jual beli dan gratis biaya deposit. Berbeda dengan beberapa platform lainnya yang akan mengenakan kalian biaya administrasi. Oke, untuk kalian mendapatkan aplikasi Pintu ini, caranya mudah banget ya. Kita tinggal buka aja Play Store ataupun Apple Store, terus kita klik di atas itu Pintu. Buy atau sell digital asset with rupiah. Kita langsung buka aja. Nah, buat kalian yang belum install, kalian langsung install aja. Karena saya sudah install, jadi saya tinggal buka aja. Nah, kalian bisa lihat di sini, about this app, buy, sell, and invest in digital asset officially registered in Bapepti. Jadi, aplikasi Pintu ini merupakan salah satu aplikasi yang telah mendapatkan izin dari Bapepti, sehingga investasi kita di Bitcoin seharusnya akan aman. Selain itu, aplikasi ini juga telah di-download oleh 100.000 orang, dan mendapatkan review sebesar 4,3 dari 7.000 orang. Oke, kita langsung buka aja aplikasinya. Klik open. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Pintu, teman-teman. Untuk bisa mulai berinvestasi di digital asset seperti Bitcoin ataupun koin-koin yang lainnya, kita pertama-tama harus melakukan deposit. Cara melakukan depositnya juga cukup mudah. Kita tinggal klik tombol deposit. Terus kita pilih metode deposit yang kita inginkan. Nah, sayangnya aplikasi Pintu ini hanya menyediakan transfer dari semua bank ke Bank Negara Indonesia, teman-teman. Jadi kalau kita di Bank Negara Indonesia atau BNI, itu gratis biaya transfer. Tapi kalau kita transfer dari bank lain seperti Mandiri ataupun BCA, itu akan terkena biaya transfer antar bank. Tapi nggak apa-apa, karena kan saya sudah pernah ngajarin beberapa kali sebelumnya tentang tabungan digital di mana kita bisa transfer antar bank tanpa dikenakan biaya transfer sama sekali. Nanti saya akan tunjukin videonya ya teman-teman. Pertama-tama kita klik dulu nih BNI. Nah,
Di sini kita akan langsung diinfokan mohon transfer dana ke akun berikut. Nomor akun virtual 988 bla bla bla, nama pemilik rekening Pintu ke Andre Elausta. Oke, cara depositnya juga diinfokan di sini. Dan karena saya tidak ingin dikenakan biaya administrasi yang biayanya lumayan besar, yaitu sebesar 7.500, saya akan melakukan transfer dengan menggunakan aplikasi Digibank. Nah, Digibank ini merupakan salah satu tabungan digital yang pernah saya review. Dan kalau kalian juga ingin mendapatkan gratis biaya transfer, langsung cek aja video saya tentang review aplikasi Digibank. Dan kalau kalian ingin alternatif tabungan digital yang lainnya, juga kalian bisa nonton, langsung cek aja ke channel saya ya teman-teman. Oke, kita buka dulu aplikasi Digibank-nya. Oke, ini adalah tampilan dari Digibank saya teman-teman. Untuk bisa melakukan deposit ke akun Pintu saya klik transfer rupiah. Terus pilih atau tambah penerima. Saya klik. Terus saya klik penerima baru teman-teman. Kemudian saya ketik di sini BNI. Nomor rekeningnya kemudian saya copy dari aplikasi Pintu saya klik copy. Terus saya masukkan nomor rekening tujuannya di sini. Oke. Saya klik lanjut. Terus saya akan deposit sebesar Rp100.000 teman-teman. Jadwal transfer sekali, metode transfer kalian bisa lihat. Real time online biayanya Rp0, SKN atau clearing itu biayanya Rp0. Saya pengen uangnya langsung masuk, jadi saya pilih yang real time online. Terus saya klik lanjut. Apakah sudah benar? Saya klik lanjut. Kalau sudah, saya lihat konfirmasinya. Saya yakin informasinya sudah benar, jadi saya klik lanjut lagi. Saya masukkan password. Saya klik autentikasi. Nah, transfer berhasil, jadi saya saatnya lihat ke akun Pintu saya, apakah depositnya sudah masuk atau belum ya teman-teman. Saya klik selesai. Dan kita buka aplikasi Pintu kita. Oke, dia masih proses loading. Biasanya nggak nyampe 30 detik atau nggak nyampe 1 menit uangnya sudah masuk. Kita tunggu sebentar aja ya teman-teman. Nah, bener kan baru saya omongin, di situ langsung terdapat notifikasi deposit rupiah telah berhasil. Nah, dan saldo rupiah saya menjadi Rp100.000 teman-teman. Dan kalau kita sudah melakukan deposit, ini saatnya kita masuk ke step yang ketiga, caranya membeli Bitcoin. Oke, cara membeli Bitcoin itu sebenarnya cukup mudah teman-teman. Di situ kalian bisa lihat jual beli kripto. Ada beberapa aset digital yang bisa kalian pilih. Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, dan masih banyak lagi. Dan karena pada hari ini saya akan ngajarin bagaimana caranya mendapatkan Bitcoin dengan modal yang kecil, maka kita kliknya Bitcoin. Oke, ini adalah pergerakan harga Bitcoin. Sekarang harganya itu 722 juta dan naik 5,7% teman-teman. Kalian juga bisa lihat di situ transaksi minimum Bitcoin adalah 22.000. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu uang 100.000 untuk mulai berinvestasi di Bitcoin ya teman-teman. Cukup dengan 22.000 aja kalian juga bisa membeli Bitcoin. Walaupun harganya 722 juta, kalian bisa mulai berinvestasi di Bitcoin dengan harga 22.000 aja teman-teman. Cara belinya sendiri cukup mudah. Kita klik beli. Terus kita masukkan berapa saldo rupiah yang akan saya belanjakan Bitcoin ini. Uang saya kan ada 100.000. Saya akan belanjakan semua aja teman-teman. Jadi saya ketik di sini 100%. Oke, kalau misalnya sudah, kita klik berikutnya. Nah, konfirmasi pembelian. BTC yang akan saya dapatkan adalah 0,00013784. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak perlu uang 700 juta untuk bisa membeli satu Bitcoin. Kita cukup perlu modal 22.000 aja untuk bisa membeli sebagian dari satu Bitcoin tersebut. Dan pada kasus ini, saya belinya sebesar 100.000 dan kalian bisa lihat biayanya itu gratis tanpa biaya tambahan teman-teman. Makanya saya merekomendasikan aplikasi Pintu ini untuk investor Bitcoin pemula yang ingin mendapatkan Bitcoin dengan modal yang kecil. Oke, kita langsung klik aja beli sekarang.
harga telah berubah. Nah, kalau kita kelamaan belinya, itu harganya akan berubah ya teman-teman, bisa lebih naik ataupun lebih rendah. Oke, saya mengerti. Saya klik berikutnya. Jumlahnya kurang lebih sama ya, cuman beda beberapa koma. Kita klik beli sekarang. Selesai, kamu telah membeli 0,00013781 Bitcoin. Oke, kita bisa melihat jumlah Bitcoin yang kita punya dengan klik tombol wallet, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat bahwa Bitcoin saya itu ada 0,002 dengan nilai Rp148.538. Karena saya kemarin sudah beli Bitcoin seharga 50.000, teman-teman. Kalian bisa lihat riwayat transaksinya di sini. Nah, kalian bisa lihat kan kalau saya sudah pernah membeli 2 kali Bitcoin dengan menggunakan aplikasi Pintu, 50.000 dan Rp100.000. Nah, itu adalah cara mendapatkan Bitcoin untuk pemula dengan modal yang kecil. Selanjutnya, kalau misalnya kita pengen nabung rutin kayak gimana, bisa banget kalian gunakan aplikasi Pintu ini, teman-teman. Caranya, kita masuk lagi ke beranda. Kemudian, kita lihat di situ ada kotak nabung rutin. Ada ikonnya, kita klik nabung rutin. Jika kamu menginvestasikan uangmu di... Nah, kita bisa pilih, kita mau investasi di mana, teman-teman. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Link, Synthetic, atau Maker. Kita biasanya sih yang paling terkenal itu Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Dan untuk hari ini kita hanya akan bahas Bitcoin. Kalau misalkan kalian tertarik dengan aset kripto yang lainnya, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Andre Tuan ketika saya membahas tentang digital aset. Oke, kita pilih Bitcoin langsung aja. Terus investasi rutin di sini saya mungkin masukkan sebesar 250.000 ya teman-teman. Yang akan saya masukkan setiap bulan. Jadi itu selama 1 tahun, artinya saya akan investasi sebesar 3 juta rupiah. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan saya nabung sebesar 250.000 setiap bulannya, maka tahun depan uang saya akan berkembang dari 3 juta menjadi 11.611.226 rupiah. Kalau misalkan 2 tahun dari modal awal 6 juta akan berkembang menjadi 30 juta. Dan kalau 3 tahun dari modal awal 9 juta akan menjadi 58 juta. Tentunya angka ini hanyalah angka estimasi dan akan mengikuti pergerakan harga Bitcoin, teman-teman. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa Bitcoin merupakan aset digital yang harganya sangat fluktuatif. Jadi bisa naik dengan cepat, juga bisa turun dengan cepat. Oleh karena itu, pastikan uang yang kalian tabung di Bitcoin ini ataupun aset digital merupakan uang dingin dan bukan merupakan uang pinjaman ataupun uang yang akan kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, ingat itu ya. Terus kalau misalkan sudah, saya di sini buat pengingat nabung rutin. Oke, ingatkan pada tanggal. Saya kan gajian tiap tanggal 25. Jadi mungkin saya akan ingatkan di tanggal 25 ketika saya gajian ya, teman-teman. Terus buat pengingat. Nanti Pintu akan langsung akses kalender kita dan dia akan mengirimkan notifikasi ketika saatnya untuk berinvestasi di Bitcoin. Saya klik allow. Nah, pengingat nabung rutin terpasang di aplikasi kalendermu. Jadwal nabung rutin telah terpasang di aplikasi. Notifikasi akan berbunyi jika waktu investasi telah tiba. Oke, mungkin segitu dulu aja video saya tentang cara mendapatkan Bitcoin dengan modal yang kecil. Saya harapkan video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kamu suka dengan video kayak gini, silahkan tinggalkan like untuk bisa mendukung channel ini berkembang dengan lebih baik lagi. Dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman investor Bitcoin pemula lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!